Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Zulfaidaya, NIM 12300230026, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini kita akan membahas materi tentang biomekanika. Mempelajari perhitungan denyut jantung dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung. Untuk mengetahui lebih jelasnya, simak video hingga akhir ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari melakukan praktikum ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menilai kesehatan jantung. Yang kedua, mengukur tingkat kebugaran fisik. Yang ketiga, monitoring intensitas latihan. Yang keempat, pemantauan respon terhadap aktivitas fisik atau stres. Yang kelima, ada deteksi gangguan jantung. Dan yang keenam, ada pemantauan kondisi medis. Denyut jantung istirahat. Denyut jantung istirahat adalah jumlah denyut nadi per menit ketika seseorang berada dalam keadaan istirahat atau tidak melakukan aktivitas fisik yang signifikan. Ini adalah ukuran standar dari aktivitas jantung basal atau seberapa cepat atau lambat jantung berdetak saat tubuh beristirahat dan tidak terpengaruh oleh aktivitas fisik atau stres. Denyut jantung istirahat yang normal biasanya berkisar antara 60 hingga 100 denyut per menit. Tetapi angka ini biasa bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti usia, tingkat kebugaran fisik, kondisi kesehatan secara keseluruhan. Semakin rendah denyut jantung istirahat umumnya menunjukkan tingkat kebugaran kardiorespirasi yang lebih tinggi. Denyut jantung maksimum. Denyut jantung maksimum adalah jumlah denyut nadi tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang selama aktivitas fisik yang sangat intens. Ini adalah batas atas dari rentan denyut jantung seseorang dan dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti usia, tingkat kebugaran fisik, dan faktor genetik. Denyut jantung maksimum penting dalam pelatihan dan pemantauan kebugaran fisik karena dapat digunakan sebagai titik referensi untuk menentukan zona latihan yang sesuai dan mengukur tingkat intensitas latihan. Namun dalam keadaan normal biasanya tidak disarankan untuk berolahraga hingga mencapai denyut jantung maksimal, terutama tanpa pengawasan atau arahan yang tepat dari profesional kesehatan atau pelatih olahraga. Denyut jantung Carnot-Venn. Rumus Carnot-Venn adalah rumus yang digunakan untuk menghitung zona denyut jantung target saat berolahraga dengan mempertimbangkan denyut jantung istirahat dan intensitas latihan yang diinginkan. Ini membantu untuk menyesuaikan latihan sesuai dengan tingkat kebugaran individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Denyut jantung, aktivitas fisik, dan metabolisme saling berhubungan dalam menjaga kesehatan dan kinerja tubuh. Berikut adalah penjelasan detail mengenai hubungan ketiganya. Yang pertama ada denyut jantung. Denyut jantung adalah jumlah kali jantung berkontraksi dalam 1 menit. Ini dipengaruhi oleh aktivitas fisik, stres, suhu tubuh, dan faktor lainnya. Saat beraktivitas fisik, denyut jantung akan meningkat untuk memompa lebih banyak darah ke seluruh tubuh, memberikan oksigen dan nutrisi, serta mengangkut limbah metabolisme. Yang kedua ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik meningkatkan kebutuhan tubuh akan energi sehingga metabolisme meningkat untuk menghasilkan energi. Aktivitas fisik juga meningkatkan denyut jantung karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dan nutrisi selama aktivitas fisik untuk memenuhi kebutuhan otot yang bekerja. Yang ketiga ada metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk menjaga fungsi tubuh termasuk aktivitas fisik. Metabolisme basal adalah tingkat metabolisme saat istirahat yang berperan dalam mempertahankan fungsi
organ, dan menjaga suhu tubuh. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan ketiganya adalah saat beraktivitas fisik, metabolisme meningkat untuk menghasilkan energi tambahan. Ini menyebabkan peningkatan denyut jantung untuk memompa darah dan mengangkut oksigen ke otot yang bekerja. Sebaliknya, denyut jantung yang lebih tinggi selama aktivitas fisik dapat mempercepat metabolisme karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari pembahasan kali ini adalah hubungan antara denyut jantung, aktivitas fisik, dan metabolisme adalah sangat erat terkait. Aktivitas fisik meningkatkan denyut jantung dan metabolisme, sementara metabolisme yang lebih tinggi mendukung aktivitas fisik yang lebih intens. Dengan menjaga keseimbangan yang baik antara ketiganya, melalui olahraga teratur dan pola makan sehat, kita dapat mendukung kesehatan jantung, meningkatkan metabolisme, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari materi maupun pengucapan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.